Oke, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama Ibu. Semangat belajar anak-anak, semangat meraih cita-citamu ya. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Pembelajaran 1, kita harus selalu menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, sudah kita tahu bahwa tumbuhan itu memiliki banyak manfaat, seperti bisa memberikan oksigen, udara yang bagus untuk tubuh kita. Nah, bagaimana cara kita menyayanginya? Yaitu dengan cara merawat dan menyayangi tumbuhan itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu cara perawatan melati. Kita baca sama-sama. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting susun di dasar pot. Jadi pecahan batu bata atau pecahan genting tadi disusun di paling dasar pot. Cara yang kedua adalah campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada 1/3 bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan bata merah atau genting. Jadi kita isi 1/3 bagian pot. Jadi dengan bagian yang sama. Jadi pasir, tanah, dan pupuk kandang itu banyaknya sama sampai 1/3 pot. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanah dapat beradaptasi dengan media baru. Jadi pas kita masukkan bibit melati tadi, tanah yang ada di melati di pot sebelumnya tidak usah kita buang, tapi kita masukkan dengan media tanahnya tersebut. Jadi agar tujuannya tadi media tanaman tersebut dapat beradaptasi dengan media yang baru. Cara yang keempat adalah tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan kira-kira 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi setelah kita masukkan tanaman tadi, kita masukkan pasir, tanah, dan pupuk kandang tadi, kita isi tidak usah sampai penuh ya, sisakan kira-kira 2 cm agar memudahkan untuk menyiram. Yang kelima adalah pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh adalah bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun yang runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas
Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, garis bilangan itu adalah yang dimulai dari angka 0. Jadi, setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi, jika kita menghitung dari garis bilangan, kita hitungnya dari angka 0. Jadi, kita lihat contoh di bawah ini. Nah, tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada gambar bilangan di bawah ini. Nah, dari angka 0 kita lihat berarti dari 0 ke S berarti adalah angka 1. Nah, angka 1 S ini ke angka sebelumnya adalah angka 2. Setelah angka 2 ke angka I berarti adalah angka 3. Jadi setelah angka 2 adalah angka 3. Nah, dari I kita maju satu langkah berarti ke angka 4. Dari angka 4 kita ke huruf R. Setelah angka 4 berarti adalah angka 5. Berarti R-nya adalah 5. Setelah angka R kita maju satu langkah 6. Setelah 6 7. Setelah angka 7 adalah angka 8. Jadi huruf I adalah angka 8. Setelah itu kita maju satu langkah lagi ke angka 9. Setelah angka 9 ada huruf H. Setelah 9 adalah 10. Jadi huruf H berarti adalah angka 10. Contoh lainnya adalah panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, kita lihat, ingat ya, kita hitungnya dari angka 0 kalau menggunakan garis bilangan. Nah, pertama adalah posisinya angka 3, berarti kita hitung 0 ke angka 1, 1 langkah, ke angka 2, 2 langkah, ke angka 3, 3 langkah. Berarti A-nya adalah 3, jadi 3 langkah. Nah, setelah berapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Berarti kita mulai dari angka 3-nya lagi ya. Angka 3 kita naik 2 satuan, 3 ke 4 1 satuan, 4 ke 5 berarti 1 satuan. Jadi 2 langkah. Jadi 3 ke maju 2 satuan, 2 ke 2 langkah berarti ada di angka 5. B-nya adalah 2 satuan. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh selanjutnya adalah sebuah kecambah memiliki tinggi di angka 4 satuan dan setelah beberapa waktu tumbuh menjadi 8 satuan. Berapa tinggi kecambah sekarang? Yuk, kita mulai dari angka 0 ke angka 1, kita maju 4 satuan, 1, 2, 3, 4, berhenti di angka 4. Ini adalah huruf A. Setelah itu, setelah beberapa lama waktu tumbuh menjadi 8 satuan, kita maju 8 langkah dari angka 4, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti berhenti di angka 12. 8 satuannya adalah B, berarti di angka 12. Berarti 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi tinggi kecambahnya tadi adalah 12 satuan. Nah, kita masuk pelajaran 2. Keluarga Dayus sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayus teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayus setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya jadi setiap anggota keluarga itu memiliki kewajiban.
ayah memiliki kewajiban yang berbeda, ibu memiliki kewajiban yang berbeda, anak-anak juga memiliki kewajiban berbeda. Nah, kita sebagai seorang anak, kita memiliki kewajiban yaitu membantu orang tua di rumah, belajar di rumah. Kita juga memiliki hak sebagai anak. Haknya adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan hidup yang layak. Nah, selain anak, ayah juga memiliki kewajiban yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, membimbing anak-anaknya. Ibu juga memiliki kewajiban. Kewajibannya adalah bisa memasak, menyayangi anak-anaknya, membantu anaknya di rumah, misalnya menyayangi anak-anaknya. Nah, ibu dan ayah juga memiliki hak. Haknya apa? Dihormati oleh anak-anaknya, disayangi oleh anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru. Setuju Lani, kasihan teman-teman itu. Pot sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu, buatlah 4 lubang di bagian perekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebarkan agar tanaman keseluruhan bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang, gantung menggunakan paku dinding, tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman lain untuk membuatnya. Pembelajaran 3 tentang hutan bakau, si sabuk hijau, dan pelindung pantai. Nah, anak kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Sabuk hijau itu artinya adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga tumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumuran. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanami mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang rusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh mencari ikan dan kepiting. Nah, dari cerita teks ini dapat kita lihat bahwa ada artinya yaitu sabuk hijau. Tadi sudah Ibu jelaskan, sabuk hijau adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau tuh, manfaat hutan bakau tadi adalah sebagai peredam gelombang besar, terus melindungi garis pantai dari pengikisan, termasuk tsunami tadi. Terus ada 2 hal dalam merawat hutan bakau. Yang pertama penyiangan dan penyulaman. Apa sih penyiangan itu? Penyiangan tadi adalah dilakukan untuk membasmi hama. Sedangkan penyulaman tadi adalah penggantian pohon bakau yang mati. Apa manfaat dari penyulaman tadi? Yaitu untuk mengganti pohon bakau yang sudah mati atau rusak. Setelah itu agar pohon bakau itu tumbuhnya seragam. Nah, apa sih yang
faktor yang mengakibatkan pohon hutan bakau itu rusak ada beberapa faktor, yaitu dari kepiting tadi. Kepiting suka menggigit batang pohon bakau atau batang yang anaknya, jadi yang masih kecil-kecil tuh digigit oleh kepiting. Jadi pertumbuhan kepiting sekitar hutan tuh harus dikendalikan agar pohon bakau paling tidak pohon bakau itu berusia 1 tahun. Terus faktor apa lagi? Faktor ombak, terus faktor binatang pemakan daun tadi yang dapat merusak. Tapi yang paling sering merusak adalah manusia itu sendiri, yaitu mereka tetap dengan sengaja menginjak pohon bakau yang masih muda ketika mencari ikan dan kepiting. Nah, ini adalah garis bilangan tadi, sudah Ibu jelaskan di pembelajaran 2. Ini ada contohnya. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang setiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, daun pertama ketika diukur dari angka 0, daun pertama berukur 4 satuan. Sedangkan daun kedua kita ukur dari angka 4 tadi berada di 9 satuan. Berarti panjang daun kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Jadi ketika dijumlahkan panjang keseluruhannya adalah 9. 4 ditambah 5 adalah 9. Contoh lainnya adalah Edo pergi ke rumah Lani dan mengambil 2 buah ranting kayu. Ia mengamati kedua ranting tersebut memiliki panjang yang tidak sama. Edo mencoba mengukur 2 buah ranting dengan garis bilangan. Kita coba ya. Nah, kita coba ranting pertama ketika diukur adalah 5 satuan. Jadi ranting pertama panjangnya ada 5 satuan. Terus kita ukur ranting yang kedua. Kita ukur dari angka 5 lagi. Panjangnya adalah dari angka 5 kita hitung ya, 5 ke 6 1 2 3 4 5 6 satuan. Berarti panjang ranting yang kedua adalah 6 satuan. Jadi ketika kita jumlahkan ada di 11 satuan. Jadi panjang kedua ranting adalah 11 satuan. 5 panjang ranting pertama 5, panjang ranting kedua adalah 6. Jadi adalah 11 satuan di sini. Pembelajaran 4. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti, pada saat hari libur mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari kerja. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lain seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tua dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan dan kewajiban merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima. Nah, dari bacaan berikut dapat kita ketahui bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Contohnya ayah adalah perannya sebagai kepala keluarga di rumah, sedangkan ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, sedangkan kalian sebagai anak perannya adalah sebagai anggota keluarga.
Nah, tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang kewajiban anggota keluarga. Nah, kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Jadi ayahnya bekerja untuk mencari nafkah dan melindungi keluarganya. Sedangkan ibu membantu ayah mengurus mengurus keperluan keluarga. Contohnya ibu memasak, menyiapkan makanan, mendidik anak-anak di rumah. Ada juga ibu yang bekerja membantu ayah mencari nafkah. Sedangkan kita sebagai anak-anak, kewajibannya adalah belajar, membantu melakukan pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, menghormati orang tua. Itulah adalah kewajiban kita. Juga membantu pekerjaan ibu. Contohnya apa yang bisa kita lakukan? Merapikan mainan setelah kita gunakan, bisa membantu ibu menyapu, mengepel, menyiram tanaman, merawat tanaman, menjaga adik. Contohnya membantu ibu misalnya untuk pergi ke warung, misalnya disuruh ibu. Itu ada kewajiban kita menghormati dan menghargai orang tua kita. Selain kewajiban juga, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Apa sih hak ayah dan ibu? Haknya yaitu dihormati, disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak, yaitu hak untuk disayangi orang tua, dicukupi semua kebutuhan, haknya mendapatkan kasih sayang juga iya kan. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Itu termasuk dalam pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada teks berikutnya adalah tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapatkan air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak dan berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini lakukan gerakan melompat, memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Tapak gunung tuh seperti main tabak ya, kalau di Kalimantan Barat ya, Pontianak main tabak. Nah, saat melakukan permainan tapak gunung ada beberapa sikap yang perlu kita ingat, yaitu sikap sportif. Apa sportif? Kita harus jujur dalam bermain dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat menangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaiknya saat kalah kita berbesar hati mengaku kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan menjadi bertambah seru. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 5. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang kewajiban dan hak dari anggota keluarga. Yang pertama adalah kewajiban ayah, yaitu melindungi keluarga, mencari nafkah, menasihati anak-anaknya, mencintai dan menyayangi keluarga, mendidik anak-anak dengan baik. Kemudian, kewajiban dari seorang ibu adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, merawat anak-anak, dan mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Sedangkan kewajiban anak adalah
menghormati orang tua, merapikan mainan dan perlengkapan sekolah, membersihkan kamar, mendengarkan perintah dan nasihat orang tua, membantu orang tua, dan terakhir yang wajib kita lakukan adalah belajar. Sedangkan hak dari anggota keluarga seperti ayah, yang pertama dihormati dan dihargai oleh anggota keluarga, mendapatkan kasih sayang dari orang tua anggota keluarga, didengarkan seluruh perintah dan nasihatnya. Sedangkan hak seorang ibu dihormati dan dihargai oleh anggota keluarga, mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga, didengarkan seluruh perintah dan nasihatnya, mendapatkan perlindungan dari kepala keluarga yaitu suami. Sedangkan hak seorang anak adalah mendapatkan hidup layak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu anak-anak disekolahkan dan mendapatkan pendidikan yang sangat layak, yang sangat bagus. Kemudian hak yang selanjutnya adalah mendapatkan rasa aman dari orang tua. Rasa aman maksudnya adalah mendapatkan perlindungan dari orang tua dari hal-hal yang berbahaya, mendapatkan waktu bermain yang cukup. Jadi anak-anak mendapatkan waktu bermain yang cukup, tidak hanya belajar saja, tapi anak-anak juga ada waktu bermainnya. Yang terakhir adalah mendapat kecukupan dalam kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup adalah, maksud sini adalah anak-anak mendapatkan makanan, pakaian yang layak, yang baik. Kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dengan melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu dan dapat meringankan tugas setiap anggota keluarga. Dan hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayang. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 6. Jalan teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada bentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lainnya. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau. Jika masih mentah, warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau, kekuningan hingga oranye jika sudah masak.
Pohon mangga yang sering ditanam di perkarangan rumah atau kebun pemeliharaan cukup mudah, sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput dan tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembubunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tutul. Mangga adalah jenis buah yang sering dijumpai di pekarangan rumah. Bentuk buah mangga ada yang oval, bulat, dan lonjong. Warna kulit mangga yang muda atau merah atau mentah berwarna hijau. Warna kulit buah mangga yang matang berwarna hijau kekuningan hingga oranye. Pohon mangga ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaan pohon mangga cukup mudah, meliputi penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga agar pertumbuhan tidak terganggu. Yang kedua adalah pembubunan, dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan dan hewan, yaitu pupuk alami. Contohnya, pupuk kandang dari kotoran hewan dan pupuk kompos dari tumbuhan yang membusuk seperti daun, sayur-sayuran, atau sisa-sisa buah yang membusuk. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan kimia atau tidak alami. Yang keempat adalah pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin, tujuannya agar buah mangga jauh lebih baik. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit dengan penyemprotan pestisida dan insektisida. Hama yang sering menyerang antara lain adalah kepik buah, lalat buah, codot, dan tutul. Sekian materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajinlah berlatih membaca dan menghafal perkalian di rumah ya. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Gunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Assalamualaikum anak-anak.